Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rautomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng reborn. Cie. Teman-teman semua, dalam video kali ini saya mau membahas tema judulnya agama saja tidak cukup, kita perlu science ya. Agama saja tidak cukup, kita perlu science. Kalau kita merunut ke belakang jauh ya, dan kita bilang agama ini tidak sempit ya, semua agama, nggak hanya agama Islam, tapi juga agama Katolik dan sebagainya, agama apapun. Ada beberapa agama yang memiliki sejarah kelam keterkaitannya dengan hubungannya dengan ilmu pengetahuan modern atau sains ya. Kita bisa baca di sejarah bagaimana ketika para ilmuwan menemukan satu teori yang dianggap bertentangan dengan isi kitab suci ya, padahal waktu itu sebenarnya mungkin penafsirannya saja yang tidak sama. Jadi waktu itu contohnya tentang heliosentris dengan geosentris ya. Kalau misalkan para ilmuwan menemukan bahwa bumi itu mengelilingi matahari, sementara kitab suci itu meyakini bahwa bumi adalah pusat tata surya. Dan di situ terjadilah sampai boleh dibilang pihak gereja itu menghukum para ilmuwan. Nah, dan sebenarnya kalau dari perjalanan ini sampai ke sini kan kita melihat sudah ada perkawinan ya antara sains dengan agama ya. Sudah mulai kawin lah. Buku-buku spiritual religius itu juga kadang sudah mulai mengutip-ngutip hasil penelitian ilmiah. Begitu juga para saintifik juga tidak malu-malu untuk belajar menggali dari kitab-kitab suci atau teks-teks spiritual, saling menguntungkan. Tapi faktualnya kalau kita lihat di masyarakat itu kadang masih cukup banyak, terutama kalau saya lihat fenomenanya di medsos itu, kesannya kalau sudah belajar agama itu sudah cukup dan sains itu dianggap menuhankan logika. Jadi ketika contohnya saya ini kan membahas di dalam video-video ini gitu kan, atau saya membahas di Facebook, katanya ini Mas Arif itu nggak pernah atau jarang mengutip kitab suci, banyak kan menggunakan logika, banyak kan menggunakan sains ya, dan sebagainya. Jadi kesannya bahwa sains itu musuh dari agama. Jadi masih ada beberapa orang yang berpikiran seperti itu. Saya yakin kalau Anda sih tidak ya, makanya Anda mampir di channel ini. Nah, contoh paling gampang kalau misalkan kita kaitkan dengan judul bahwa agama saja tidak cukup, kita butuh sains. Saya mau nanya aja, ini kira-kira yang memberikan solusi real atau memberikan solusi konkret atas wabah COVID-19 ini sebetulnya nanti solusinya itu ritual agama atau ilmu medis kedokteran atau ilmu sains atau biologi atau apapun. Saya tanya aja ke Anda, saya lihat kita semua sedang menunggu kerjanya para saintis gitu loh, bukan kerjanya para religius, para pemuka agama. Saya kira itu yang perlu kita lakukan saat ini. Dan satu hal yang mungkin bisa Anda renungkan, contohnya kalau memang agama saja cukup, kenapa Arab Saudi sampai menutup negaranya, umroh nggak boleh ya, sampai masjid-masjid ditutup? Bukankah di sana ada air Zam-Zam yang konon katanya sangat ajaib untuk menyembuhkan penyakit? Yang juga di sana banyak tempat-tempat mustajab di mana doa-doa akan lebih mudah dikabulkan. Kenapa kok panik dan takut dengan wabah ini? Kan jadinya akhirnya yang di Arab aja pada takut, apalagi yang di luar Arab dong. Kan sana lebih dekat dengan rumah Tuhan. Di situ kita bisa lihat bahwa sebenarnya agama pun tidak cukup untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kita perlu menggunakan sains. Ibaratnya Arab Saudi lebih mempercayakan ini kepada para ilmuwan. Arab mempercayakan ini kepada sains. So, buat Anda yang mungkin di antara Anda selama ini hanya mengandalkan agama saja di dalam hidup, ya mungkin dalam konteks-konteks tertentu cukup ya. Tetapi ingat bahwa hidup itu kadang something unpredictable. Kita perlu menggunakan sains, kita perlu menggunakan ilmu pengetahuan modern. Dan saya lihat sebenarnya semakin ke sini agama itu perlu juga gini, para pemuka agama perlu belajar sains. Itu menurut saya. Tetapi saya nggak tahu ya apakah para pemuka agama ini juga melihat ada satu keperluan untuk belajar sains. Ada soalnya yang menutup diri, yang cukup hanya mengandalkan dalil-dalil nakli ya, dalil-dalil yang bukan logik.
Sementara ada juga yang sudah mulai moderat. Tapi biasalah kadang kalau sudah mulai menggunakan hasil-hasil riset ilmiah, kebanyakan kan risetnya riset barat, itu jadinya dibilangnya menggunakan ide-ide pemikirannya orang kafir. Pokoknya ruwet lah kalau udah urusan itu. So teman-teman semua, saya mengajak Anda untuk apabila Anda sudah sangat religius ya, sudah sangat kuat dalam ritual agama, Anda punya persoalan hidup, Anda punya banyak hal yang mungkin Anda perlu selesaikan di dalam hidup Anda, dan Anda sudah berreligius itu, kok masih tetap belum solve aja problemnya, belum terpecahkan, belum menemukan satu solusi, maka saran saya adalah belajarlah sains. Dan kalau misalkan Anda ingin bau-bau spiritual dan bau-bau sains, ya banyak sekali channel di YouTube. Salah satunya sebenarnya saya positioning channel saya ini adalah spiritual science. Tapi ya biasalah ya, yang spiritual, yang itu nggak terlalu laku ya. Jadi tetap orang Indonesia lebih butuh hiburan dibandingkan channel-channel seperti ini. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Hanya orang-orang yang memang sudah waktunya yang bergabung ke dalam channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video iseng reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.